Um 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 um. Ledakan dari serangan akar milik Ian mengguncang area sekitarnya. Sedang dari arah lebih dekat, serangan itu membabi buta menyerang Helen tanpa henti. Helen sendiri sampai kewalahan menerima serangan Ian. Di sana, ia menggerutu jika harus mencoba membakar semua akar tersebut tidak akan ada habisnya. Helen juga menyadari bahwa serangan itu dapat membuatnya kalah jika terus berlanjut seperti itu. Tapi sebelum semua itu terjadi, Helen memutuskan untuk memperpendek jaraknya dengan Ian dan mencari cara untuk membuat Ian keluar dari es blok. Tapi bagaimana? Sebuah tanya keluar dari mulut Helen yang nampak mulai frustasi dengan situasi saat ini. Tak hanya frustasi, Helen juga heran kenapa Ian bisa bergerak di dalam es blok dan juga bisa menggunakan sihirnya. Saat masih memikirkan itu, tiba-tiba dari arah samping, Helen tak menyadari ada akar yang mengarah padanya. Kondisi itu sangat membuatnya terpojok dan tak bisa mengelak dari serangan tersebut. Ya! Teriaknya keras. Akar tersebut mengikat lehernya, membuatnya kekunci tanpa bisa bergerak sedikit pun. Sedang Ian melihat Helen yang sudah tertangkap, langsung mencairkan es blok miliknya. Sementara itu Helen sendiri tertawa getir dan mengatakan bahwa dia rasa rumor tentang Ian yang memiliki bakat sama seperti penyihir pertama ada benarnya. Lalu setelah mengatakan itu, Helen mengakui tentang kekalahannya, lalu meminta Ian untuk melepaskan akar yang mengikat tubuhnya. Akan tetapi Ian hanya menyeringai, tersenyum sinis sembari mengatakan jika dia tak mau melepaskannya. Karena baginya jika melepas saat ini akan menjadi mengecewakan karena berakhir dengan begitu cepat. Apa? Celetuk Helen pada Ian. Helen dengan terbata lalu menanyakan tentang apa lagi yang akan kau lakukan. Aku sudah mengakui kekalahanku. Mendengar itu tanpa mengatakan sepatah kata pun, Ian tiba-tiba mengangkat tangannya. Percikan petir keluar dari sana, suara gemuruh menggelegar di langit. Tunggu nak Ian. Pungkas Helen terbata-bata, keringat bercucuran menandakan dirinya ketakutan dengan sihir yang akan dikeluarkan oleh Ian. Tapi Ian tetap tak menghentikan sihirnya. Petir mulai menyambar-nyambar, Helen makin ketakutan dan panik tak karuan. Dan memohon pada Ian supaya menghentikan serangannya. Akan tetapi Ian tetap melanjutkan, melancarkan serangan full light beam. Di sana Helen hanya bisa pasrah melihat kilau petir tersebut. Semua orang menganga, tubuh mereka kaku tak percaya telah menyaksikan serangan mengerikan itu. Tapi mereka juga diliputi tanda tanya. Dari arah serangan, nampak akar-akar terbakar terkena sambaran petir. Dan Helen masih hidup. Karena sambaran petir milik Ian ditujukan hanya untuk memberi ancaman padanya. Di sana Helen masih terbujur kaku, ketakutan, dan tak menyangka jika dirinya masih hidup. Tapi ia menyadari sesuatu, keberadaan Ian, yang langsung membuatnya ketakutan, memohon supaya Ian tak mendekat. Efek serangan Ian telah membuatnya trauma. Nona Helen, pungkas Ian memanggilnya. Ian melanjutkan dengan bertanya, apakah ada yang lain yang bisa kamu ajarkan kepadaku? Tanpa mengatakan apapun, Helen menunduk dan menggelengkan kepalanya. Melihat itu, Ian hanya tersenyum kecil karena rencananya telah berhasil dengan membuat Helen jera. Bagaimana tidak, tubuh Helen masih gemetar ketakutan dan kekalahan telaknya membuat harga dirinya dipermalukan. Helen tertunduk lesu, masih tak menyangka dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu setelah Ian memastikan hal tersebut, lalu mengatakan ke Helen jika dia akan pergi. Kemudian berpaling dan melepas akar di tubuh Helen. Lalu langkahnya menuju ke arah para penyihir yang sebelumnya menyaksikan duel mereka. Dan di sana Ian meminta tolong supaya mereka memberikan jalan untuknya lewat. Perkataan itu spontan membuat kerumunan terbelah tanpa ada yang menghalanginya. Beberapa hari kemudian, duel antara Helen dan Ian masih menjadi isu hangat. Terlihat sebuah langkah kaki, seorang penyihir yang menemui pemilik menara. Di sana pemilik menara bertanya tentang bagaimana kabar Helen saat ini.
Lantas kabar buruk diucapkan penyihir tersebut karena beberapa hari terakhir Helen sering melewatkan makan. Mendengar itu, pemilik menara merenungi bahwa ia tidak menyangka jika keadaan yang diharapkannya bisa berbalik. Karena melihat Helen yang bermain-main dengan anak usia 12 tahun, tapi justru malah harga dirinya sendiri yang dipermainkan. Tapi semua itu memang dari awal adalah bagian dari rencananya yang berniat menghancurkan harga diri Ian dengan mengirim Helen untuk menjadi gurunya. Dan ia juga tak terpikir jika justru malah Helen yang dikalahkan oleh Ian. Bagi pemilik menara, sejak dari awal persoalannya adalah bukan tentang mengontrol Ian. Karena Ian bukan seekor anjing yang dapat dikontrol dengan rantai. Tapi Ian adalah seekor serigala buas, ungkap pemilik menara dalam renungnya. Setelah merenungi itu, pemilik menara merasa jika mereka perlu waktu lebih banyak dari yang diharapkan untuk bisa memperalat Ian. Tak lama setelah itu, pemilik menara memasuki sebuah ruangan. Dari balik ruangan itu terlihat sosok yang membuka buku, menanyakan, "Apakah kau sudah selesai?" Sedang pemilik menara menaruh hormat dan meminta maaf karena telah terlambat datang. Di sana ia meminta maaf kepada seorang pangeran, yaitu Ragnar. "Tak mengapa," saut Ragnar sembari menutup bukunya. Lalu Ragnar meminta kepada pemilik menara supaya menceritakan lebih detail dulu terkait isu yang sedang hangat saat ini. Ragnar kemudian tersenyum tipis sembari melanjutkan perkataannya tentang seorang penyihir itu, Ian Page. Panel berpindah di rumah Ian. Terlihat langkah kaki dari seorang Douglas. Nampaknya ia baru saja selesai bersiap berganti pakaian karena Douglas akan berangkat ke akademi bersama ayahnya. Setelah itu radio berpamitan kepada Ian untuk mengantar Douglas. Begitupun dengan Douglas yang juga ikut berpamitan. Singkatnya, akhirnya mereka berangkat. Sedang Ian yang berada di tempat duduknya masih tak menyangka jika hari ini adalah hari pertama Douglas memasuki sekolah. Douglas adalah murid yang diterima di Akademi Alkemis Kerajaan karena mendapat langsung peringkat teratas sesaat setelah mendaftar. Dan itu menjadi bukti bahwa bakatnya memang luar biasa. Kemudian Ian memikirkan tentang kurikulum yang ada di Menara Ivory. Di sana Ian masih mengingat tentang semua kurikulum tersebut. Kemudian Ian menutup buku yang dibacanya dan mengatakan, jadi untuk saat ini ia merasa jika sudah tidak ada lagi yang harus dipelajari. Ian kemudian berpikir bahwa semenjak ia memutar waktu dan hidup kembali di usianya saat ini, sampai sekarang ia tak memiliki banyak waktu untuk istirahat. Tapi walaupun begitu, melihat Ragnar yang juga belum ada pergerakan, Ian memutuskan untuk tidak berdiam diri saja. Karena untuk mendapatkan kembali kekuatannya, tubuhnya harus terus bertumbuh lebih banyak. Dalam kemelut itu, Ian bertanya-tanya, tapi apakah aku bisa mendapatkannya jika aku istirahat seperti ini? Saat sedang merenungi itu, tiba-tiba dari arah pintu terdengar ketukan. Seorang pelayan memanggilnya, mengirim sebuah undangan dari istana kerajaan. Melihat undangan itu, Ian sedikit heran, karena seharusnya tidak ada acara di kerajaan. Saat memandang undangan tersebut, ia merasa familiar dengan segel yang ada di undangan itu. Segel yang berasal dari pangeran pertama, Hayden. Singkat cerita, pada malam harinya, Ian menuju ke tempat kediaman Pangeran Hayden yang ada di istana. Memenuhi undangan pangeran pertama untuk menghadiri sebuah pesta. Sebelum memasuki istana tersebut, Ian memikirkan tentang undangan pesta itu. Bahwa sebenarnya ada sebuah aturan tidak tertulis untuk tidak boleh mengundang penyihir yang lahir bukan dari kaum bangsawan. Dan karena itu di sana Ian meragukan tentang keputusan pangeran pertama bahwa apakah ia benar-benar tahu apa yang ia lakukan ini. Karena bagi Ian, undangan pesta dari pangeran pertama bukan sesuatu yang biasa. Dalam ingatannya di kehidupan yang sebelumnya, Ian melihat pangeran pertama sebagai orang yang tidak pernah aktif dalam melakukan pertemuan dengan para bangsawan lainnya, apalagi mengadakan sebuah pesta.
Oleh karena sifat pasif itu akhirnya membuat pangeran pertama kehilangan kesempatan untuk terjun ke dunia politik kerajaan di waktu yang tepat. Sehingga mengakibatkan seluruh bangsawan di kerajaan tidak peduli lagi kepadanya. Akan tetapi berbanding terbalik dengan pangeran kelima, Ragnar, yang menjadi sosok aktif dalam kehidupan sosialnya, yang mana ia selalu membentuk hubungan yang dibangun atas kepercayaan dengan para bangsawan lainnya. Sehingga hasilnya Ragnar berhasil mencuri hampir seluruh kekuatan politik pangeran pertama. Setelah memikirkan itu, Ian menjadi semakin yakin jika dulu pangeran pertama cenderung mengabaikan saran-saran dari kaisar karena kemalasannya. Tapi untuk saat ini, hal apa yang membuat pangeran pertama Hayden bisa begitu aktif? Tapi di sisi lain, keaktifan Pangeran Hayden ini juga menguntungkan dirinya. Akan tetapi untuk undangan pesta ini sebenarnya Ian tak pernah dapat kesempatan untuk hadir. Karena dia baru menghadiri untuk saat ini. Begitupun di kehidupan yang sebelumnya. Tak lama kemudian, Ian akhirnya menuju ke tempat jamuan. Disambut pelayan dan memasuki ruangan tersebut. Ruang pesta yang begitu megah dengan berbagai kiloan perhiasannya. Di sana tamu undangan dari kalangan bangsawan juga telah memenuhi ruangan pesta tersebut. Tapi ekspresi mereka memperlihatkan keheranan ketika melihat Ian. Atas dasar itu, karena dirinya menjadi sorotan, Ian merasa tidak nyaman seperti perkiraannya. Tapi rasa itu seketika beralih karena seorang pelayan mengabarkan jika pangeran pertama akan segera tiba. Sontak semua orang tunduk memberi rasa hormat atas kehadiran dari pangeran pertama, Hayden. Di sana pangeran Hayden langsung menyambut tamu undangan yang telah hadir di acara pesta miliknya. Sebagai tuan rumah, Hayden juga akan menyampaikan sesuatu. Walaupun normalnya, biasanya acara pertama adalah pidato, tapi kali ini Pangeran Hayden hanya ingin memperkenalkan seseorang kepada tamu undangan yang merupakan para bangsawan itu. Lantas, Hayden langsung mengalihkan pandang ke arah Ian, sedang Ian sendiri tak percaya akan itu. Sebuah perkenalan yang dimaksud adalah Pangeran Hayden memperkenalkan Ian kepada para bangsawan. Yang mana Hayden mengatakan bahwa Ian adalah tamu spesial di acaranya karena Ian adalah penyihir kelas 4 termuda yang ada di Menara Ivory dalam sejarah. Seorang yang berasal dari Moklian, ungkap Pangeran Hayden kepada tamu undangannya. Sontak Ian speechless, tak bisa berkata apapun, dirinya kikuk dan mati gaya. Tak lama kemudian setelah memperkenalkan Ian, Pangeran Hayden langsung menyapanya dengan riang gembira. Di sana Hayden menyampaikan jika sebenarnya pesta ini diadakan memang dikhususkan untuk memperkenalkan dirinya. Mendengar itu, Ian menghela nafas bertanya-tanya apakah ini trik untuk menunjukkan kepada para bangsawan bahwa aku berdiri di sisi putra mahkota. Tapi ia sendiri memiliki keyakinan jika acara ini pasti adalah rencana kaisar, bukan rencana Pangeran Hayden sendiri. Setelah memikirkan itu, tiba-tiba Pangeran Hayden mengatakan bahwa ia mendengar rumor tentang sepak terjang Ian yang ada di menara beberapa hari yang lalu. Dan oleh sebab itu, Hayden sangat bangga kepadanya karena setelah menginjakkan kaki di menara, dirinya langsung diangkat sebagai penyihir kelas 4. Di sana Hayden membayangkan bagaimana ekspresi terkejut wajah tua bangka pemilik menara yang sombong itu. Setelah mengatakan itu, Hayden mulai serius dan jujur pada Ian mengenai ketika dirinya pergi ke Moklian untuk menemuinya. Di sana Hayden bertanya-tanya mengapa ia harus melewati segalanya hanya untuk bocah ingusan. Pungkasnya pada Ian sembari mengingat saat pertama kali menemui Ian di Moklian. Tapi karena itu, Hayden menjadi tahu jika Ian ini memiliki bakat yang luar biasa sebagai seorang penyihir. Akan tetapi memang awalnya dia hanya menjalankan perintah dari ayahnya. Dan semenjak ia tahu tentang kepribadian Ian secara langsung, dia malah semakin bangga untuk membawa Ian ke kerajaan. Pungkas Hayden dengan senyum sumringahnya. Kemudian setelah itu Hayden tiba-tiba serius karena ia ingin memperkenalkan seseorang kepada Ian. Lalu menyuruh Ian untuk mengikuti arahannya. Sedang Ian sendiri bertanya-tanya dan memperlihatkan ekspresi tak biasa.